Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ayu dari kelas SI 20C dengan program studi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil analisa dan desain proses yang meliputi 1. Judul sistem yang diangkat, 2. Hasil analisa prosedur berjalan, 3. Usulan prosedur berjalan, 4. Diagram konteks, 5. Overview diagram, 6. Diagram level 1, 7. Diagram level 2. Akan tetapi saya tidak memakai diagram level 2. Langsung saja jawaban yang pertama, judul sistem yang diangkat yaitu Sistem Informasi Bioskop. Yang kedua, hasil analisa prosedur berjalan. Prosedur berjalan yang saya ambil yaitu tentang pembelian tiket bioskop. Awalnya mulai, kemudian konsumen atau pembeli atau member untuk mengantri, kemudian memilih film dan waktu tayang, memilih tempat duduk. Jika sudah melakukan itu, member atau pelanggan memberikan usulan membeli atau tidak. Jika member membeli tiket, maka terdapat dokumen yang dihasilkan yaitu tiket. Dan input yang dikeluarkan yaitu uang. Kemudian mencari studio, memberikan tiket kepada petugas bioskop. Dokumen tiket selanjutnya diberikan kepada penjaga tiket, lalu konsumen. Masuk ke dalam studio, selesai. Selanjutnya, usulan prosedur sistem. Usulan prosedur pembelian tiket bioskop ke-1. Diawali dengan mulai, kemudian member atau pelanggan datang ke bioskop, langsung menuju antrian, pilih film yang akan ditonton, terdapat pilihan, sudah ada atau tidak. Jika pilihan film yang tersedia tidak ada, maka member memilih film yang akan ditonton selanjutnya. Jika sudah ada, memilih tempat duduk, pilih tempat yang diinginkan, ya atau tidak. Jika ada, member langsung membeli tiket, masuk studio, selesai. Usulan prosedur pembelian tiket bioskop secara online. Diawali dengan mulai, selanjutnya member menuju halaman home, halaman login, kemudian input user ID dan password untuk login. Jika member sudah login, terdapat tahap selanjutnya yaitu start panel. Kemudian new ticket, input nama, email, dan pertanyaan. Proses selanjutnya yaitu pilih debit, help topic, dan exit to. Kemudian display tiket, member kemudian logout, selesai. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diagram konteks. Diagram konteks merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DVD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Notasi yang dipakai hanya 3 notasi yaitu external entity, process, dan data flow. Baik, di sini sudah ada diagram konteksnya. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu member memproses data member kepada sistem informasi bioskop. Administrator memberikan data administrator, data ruang kepada sistem informasi bioskop. Kasir memberikan data kasir, data member, data pembelian kepada sistem informasi bioskop. Kemudian, sistem informasi bioskop memberikan info film, info member, info pembelian kepada member. Sistem informasi bioskop memberikan info administrator, info member, info jadwal, info pembelian, info film kepada administrator. Sistem informasi bioskop
memberikan informasi administrator, info member, info jadwal, info pembelian, info film kepada kasir. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari diagram overview. Diagram overview merupakan diagram pembagian dari diagram konteks di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi, untuk setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju sistem. Dan ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data tersimpan pada data store. Langsung saja saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama, login. Proses login yang dilakukan administrator melalui info admin. Administrator memberikan data admin untuk diproses oleh data master. Kasir memberikan data kasir, data film, data jadwal untuk diproses oleh data master. Member memberikan data member untuk diproses oleh data master. Kasir memberikan data pembelian untuk proses pembelian. Member memberikan data pembelian untuk proses pembelian. Selanjutnya, member memberikan info diberikan info pembelian. Kasir memperoleh info pembelian oleh proses pembelian. Kemudian administrator menerima info laporan dari proses laporan. Yang keenam yaitu diagram level 1. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari diagram level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram 0 di mana setiap proses berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. DFD 1 level 1 yang pertama yaitu admin memberikan info login. Untuk proses login dan data login akan disimpan oleh data storage login. DFD 2 level 1 yaitu proses data master. Data master memberikan proses untuk data admin yang diproses oleh data admin. Data kasir, data film, data jadwal yang diberikan data kasir untuk memproses data master. Data member yang diberikan oleh member untuk diproses oleh data master. Setelah semuanya diproses oleh data master, kemudian data tersebut akan tersimpan pada data stored masing-masing, yaitu oleh data stored kasir, data stored member, data stored film, data stored jadwal. DFD 3 level 1 yaitu informasi pembelian, proses pembelian di mana kasir memberikan data pembelian kepada pembelian, member memberikan data pembelian kepada proses pembelian. Selanjutnya, proses pembelian memberikan info pembelian kepada kasir. Proses pembelian juga memberikan info pembelian kepada member. Setelah proses itu semua selesai, maka data pembelian akan tersimpan oleh data store pembelian. Yang terakhir yaitu DFD 4 level 1. Laporan, proses laporan akan menginfokan laporan untuk diproses oleh storage laporan, kemudian dilaporkan kepada admin. Proses laporan ini jika sudah selesai akan menerima info data master dari data master, info pembelian dari pembelian. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya karena di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.